juga kondisi beliau ya yang masih sakit. Kemudian kita juga tidak bisa berlama-lama berbicara karena tadi volumenya beliau dari keras kemudian sudah mulai agak-agak pelan-pelan ya, sehingga kami juga akhirnya pamit ya, sehingga sebetulnya kami ingin ya di Papua ini tetap tenang. Saya berharap sebenarnya dengan adanya diskusi para ahli medis ini, mudah-mudahan ditemukan solusi yang terbaik sehingga Pak Gubernur Lukas NMB bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Sehingga lagi-lagi menurut saya, kenapa ini kriminalisasi? Karena ini dipaksakan untuk menetapkan Gubernur Lukas NMB pada 5 September. Secara diam-diam. Saya sudah berbicara baik dengan Panglima TNI maupun dengan Kasat. Saya jamin tidak ada masalah bahwa ada perbedaan-perbedaan dalam diskusi dan kemudian dalam aplikasi di lapangan, itu hal-hal yang biasa. Tidak usah terlalu dibesar-besarkan, tidak usah terlalu dipanjang-panjangkan. TNI menurut hemat saya, dalam pandangan saya tetap solid. Kami meminta agar pihak KPK mempertimbangkan kondisi kesehatan dengan memperlakukan secara manusiawi, tidak mengambil langkah-langkah yang kemudian dapat kami duga dapat menimbulkan konflik. Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. KPK memberikan waktu dan ruang kepada Komisi Yudisial seluas-luasnya untuk melakukan pemeriksaan etik kepada hakim dan juga mungkin keterlibatan dari hakim-hakim yang lain dalam wilayah etik. Penyidik KPK bertemu pihak Lukas NMB. Ini yang dibahas. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap hasil pertemuannya dengan pihak Lukas NMB hari ini. Pertemuan itu membahas masalah kesehatan Lukas NMB. PLT Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Mariati Kuding, menyebut pertemuan itu membahas soal kunjungan tim dokter independen dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Dia mengatakan pihak KPK berinisiatif memeriksa Lukas NMB di Jayapura, Papua. IPI mengatakan teknis kunjungan tim dokter tersebut nantinya akan dibahas di kantor pusat IDI dan dihadiri oleh tim dokter independen, tim dokter Lukas NMB dan tim dokter KPK, namun IPI tidak menjelaskan kapan pertemuan akan dilangsungkan. Kemudian dalam pertemuan itu IPI juga menyebut pihak KPK telah menerima hasil pemeriksaan kesehatan Lukas NMB yang dilakukan oleh 2 orang dokter spesialis dari Singapura. Hasil pemeriksaan itu diterima langsung oleh Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur didampingi tim penyidik dari tim dokter KPK. IPI menegaskan pertemuan itu merupakan bukti KPK menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, KPK bakal memastikan kondisi kesehatan Lukas NMB sebelum meneruskan proses penyidikan yang menjeratnya. Diberitakan sebelumnya penasihat hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Rening, menyebut KPK Firly Bahuri bakal ikut tim dokter independen ke Jayapura untuk mengecek kesehatan Lukas NMB. Roy mendapat kabar Firly akan hadir langsung ke Jayapura di Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur. Roy mengatakan kehadiran Firly itu menjadi hal positif dalam pengusutan perkara dugaan korupsi yang menyeret Lukas NMB sebagai tersangka. Menurutnya, Firly nantinya bisa melihat langsung kondisi kesehatan Lukas NMB di Jayapura. Dalam kesempatan yang sama, anggota tim penasehat hukum Lukas, Petrus Bala Patoyana,
meminta KPK untuk menghadirkan organisasi profesi dokter selain Ikatan Dokter Indonesia. Menurutnya, masih ada organisasi selain IDI yang juga diakui legalitasnya. Kantongi hasil pemeriksaan Lukas NMB oleh dokter Singapura, KPK periksa ulang ke IDI. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi mengantongi hasil pemeriksaan kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB oleh tim dokter dari Singapura. Hasil pemeriksaan tersebut akan diperiksa ulang oleh tim kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia atas permintaan KPK. Hasil pemeriksaan tersebut didapat penyidik KPK dari kuasa hukum serta dokter pribadi Lukas NMB. Tim kuasa hukum dan dokter pribadi Lukas menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut saat memenuhi undangan penyidik KPK pada Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Untuk diketahui, tim kuasa hukum serta dokter pribadi Lukas NMB sempat bertemu dengan penyidik KPK yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan Brigjen Asep Guntur Rahayu Senin kemarin. Pertemuan itu dalam rangka membahas kondisi kesehatan Lukas NMB. Tim kesehatan dari IDI rencananya akan berangkat ke Jayapura untuk memastikan kondisi kesehatan Lukas NMB dalam waktu dekat. Dokter KPK IDI dan dokter pribadi Lukas NMB bakal membahas lebih detail teknis pemeriksaan Lukas di Jayapura. Upaya ini, kata IP, dilakukan KPK untuk memberikan kepastian hukum serta menjunjung tinggi hak-hak Lukas NMB. Lukas sempat menjalani tes kesehatan oleh tim dokter pribadi di Singapura. Hasilnya Lukas disebut mengalami kelemahan pada ekstrabitas atau gangguan gerak dan bicara. Oleh karenanya, Lukas berencana dilakukan MRI di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Sebelumnya KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lukas diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi. Di antaranya, terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail siapa saja yang jadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas NMB. Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal dan Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas pemeriksaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga sudah memblokir rekening milik Lukas NMB dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan. Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir 0,5 triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut. Kemendagri diminta segera nonaktifkan Lukas NMB dari Gubernur Papua. Kementerian Dalam Negeri diminta segera menonaktifkan Lukas NMB dari jabatan Gubernur Papua sebab Lukas NMB sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, kesehatannya dianggap bermasalah usai dilaporkan 4 kali mengalami stroke. Koordinator Cendekiawan Muda Papua, Paunilus Ohe, mengatakan kondisi Lukas telah mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Papua. Oleh karena itu, sebaiknya ada pengganti sementara sampai Lukas mendapat kejelasan hukum atas perkara yang melilitnya. Menurut Paunilus, dengan dinonaktifkannya Lukas NMB dari jabatan gubernur akan memberikan 3 manfaat sekaligus, yakni Lukas bisa lebih fokus menjalankan perawatan kesehatan, lebih siap menghadapi proses hukum, dan kinerja Pemprov dalam melayani masyarakat tetap optimal. Ditambahkan, sangat penting sekali gubernur selaku kuasa pengguna anggaran harus ada. Dengan adanya pejabat gubernur baru, maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi. Diketahui, KPK belum mau menjemput paksa Gubernur Papua Lukas NMB meski telah 2 kali mangkir dari pemanggilan tim penyidik. Lembaga anti rasuah mempertimbangkan aspek keselamatan dalam melakukan setiap tindakan. Alek mengatakan sejauh ini pihaknya masih melihat kondisi soal kemungkinan dilakukannya jemput paksa. Dia menyebut pihaknya masih terus memantau soal kondusivitas di Papua. KPK telah memanggil Lukas NMB untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 26 September 2022 lalu. Namun ia tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit.